Halo, Joko Christian di sini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang link state operations yang merupakan bagian kedua dari penjelasan cara kerja OSPF, Open Shortest Path First. Link state operations sebenarnya dilakukan oleh semua link state protocols, tapi dalam konteks OSPF kita akan membahasnya dalam 7 langkah. 7 proses kerja dari link state routing protocol mencakup di mana pertama, setiap router akan mempelajari jaringan terhubung langsung. Kedua, router akan yang bertanggung jawab mengirimkan paket hello kepada tetangganya supaya bisa memberitahukan bahwa ya, saya ada dan saya ingin menjalin komunikasi. 3. Setiap router kemudian membuat link state packets atau LSP yang berisi status dari semua jalur terhubung langsungnya. Dan kemudian setiap router mengirimkan LSP tersebut ke semua router tetangga. Ini disebut dengan proses flooding yang kemudian akan diterima oleh tetangga dan disimpan di dalam database-nya. 5. Tiap router kemudian membangun database link state di mana dengan informasi yang dimiliki dibuat peta topologi dan menghitung jalur terbaik. Yang keenam adalah eksekusi SPF, Shortest Path First, dan membuat SPF tree. Dan ketujuh, menghitung biaya terendah, kemudian hasilnya diisi ke routing table. Kita akan bahas lebih mendalam satu persatu dengan contoh. Pertama, link state operations. Mempelajari jaringan terhubung langsung. Perhatikan topologi di sebelah kanan ini. Kita punya router 1, router 2, router 3, router 4, dan router 5. Tiap-tiap router akan memiliki LAN-nya masing-masing. Dan hubungan topologi antar router ini bisa kita kategorikan sebagai mesh not fully connected. Di mana tidak semua router terhubung langsung dengan router yang lain. Nah, kita akan lihat dari sudut pandang salah satu router, misalnya dari router 1 dulu. Saat sebuah interface router sudah dikonfigurasikan dengan alamat IP dan subnet, maka otomatis interface tersebut menjadi bagian dari sebuah jaringan. Pada router 1 yang sudah kita asumsikan sudah dikonfigurasikan dengan benar, maka akan memiliki 4 jaringan terhubung langsung, yaitu interface Fast Ethernet 00 dengan jaringan 10.1.00/16, lalu interface serial 000 dengan IP 10.2.0.1, lalu interface serial 001 dengan IP 10.3.0.1 dan interface serial 010 dengan IP 10.4.0.1/16. 4 interface diaktifkan dengan IP address, maka 4 jaringan terhubung langsung dicatat oleh router 1. Terlepas dari routing protokol yang digunakan, semua jalur yang terhubung langsung masuk dalam routing table. Jadi tidak perlu menunggu routing protokol untuk jaringan terhubung langsung. Kemudian router menyusun informasi link state dari tiap-tiap interface. Informasi ini mencakup alamat IP, subnet mask, tipe jaringannya, misalnya Ethernet atau serial, lalu biaya jalurnya, nanti dipengaruhi oleh bandwidth-nya juga, dan tetangga yang terhubung pada jaringan tersebut. Bagaimana dia mempelajari jaringan terhubung langsung tadi? Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi kita masih melihat dari sudut pandang router 1 ya. Untuk interface Fast Ethernet 00 di jaringan 10.1.0.0 itu dia mencatat, oh saya punya IP 10.1.1.01, tipenya Ethernet, dan biaya untuk menghubungi jalur itu adalah 2. Di sini belum kita bahas nanti hitung-hitungannya seperti apa. Kita terima dulu bahwa biayanya adalah 2 untuk Ethernet itu. Kemudian untuk interface serial 000 yang ini ada di IP 10.2.0.1, tipenya adalah serial dengan biaya 20. Tetangga saya adalah router 2. Kalau yang tadi di link 1 tidak ada tetangga ya. Kemudian dilanjutkan lagi
di interface serial 001 di 10301, tipenya serial, tapi yang ini bandwidthnya mungkin lebih besar sehingga biayanya lebih kecil, 5. Dan tetangganya router 3. Dan terakhir adalah si serial 010 dengan IP address 10401, tipenya serial, biayanya 20 dan tetangganya router 4. Ini adalah jaringan terhubung langsung di router 1. Perlu diketahui proses yang sama terjadi di setiap router yang lain. Dan contoh kita ada 5 router, berarti router 2 sampai router 5 juga melakukan hal yang sama dari sudut pandangnya masing-masing. Langkah kedua, router-router tersebut kemudian akan mengirimkan paket hello. Paket ini sifatnya dikirim secara periodik dan memiliki informasi singkat tentang si router pengirim. Jadi router 1 mengirimkan kepada router 2, router 3, dan router 4. Router 2 mengirimkan kepada router 1 dan router 5. Router 3 mengirimkan kepada router 1 dan router 4. Dan router 4 mengirimkan kepada router 1, router 3, dan router 5. Terakhir, router 5 mengirimkan kepada router 2 dan router 4. Ada pertukaran di sini. Ada flooding paket hello di sini. Router yang menerima paket hello dapat menyimpulkan bahwa saya punya tetangga di ujung sebelah sini yang punya proses OSPF juga. Hello-nya spesifik untuk OSPF. Tapi kalau router itu tidak menerima paket hello dari sebuah interface, maka router menyimpulkan bahwa interface yang aktif tadi tidak punya tetangga. Nah, dalam kasus kita, router 1 mengirimkan hello. Dalam contoh ini kita perkecil, misalnya diterima oleh router 2, dan router 2 juga mengirimkan hello, diterima oleh router 1, maka router 1 dan router 2 membentuk ikatan. Ikatan ini disebut dengan adjacency. Adjacency ini hubungannya adalah per router. Jadi router 1 membentuk adjacency dengan router 2, router 2 membentuk adjacency dengan router 1 dengan router 3, 3 dengan 1 dengan 4, 4 dengan 1, sepasang-sepasang seperti itu. Karena dalam topologi kita di sini, mesh not fully connected-nya saat dipecah ini menjadi point to point. Jadi semua yang ada jalur hubungan antar router itu dibentuk adjacency-nya. Langkah ketiga, setelah mengetahui tetangga-tetangganya, maka setiap router membuat link state packet yang berisi informasi semua status dari jaringan terhubung langsung. Setiap router membuat itu, dan kemudian ini akan dibanjirkan, gitu ya. Dengan cara si link state update dibuat. Link state update adalah bagian dari link state packets ya. Contoh, dari sudut pandang router 1 akan membentuk informasi, saya punya jaringan Ethernet 10100/16 cos 2. Dari router 1 ke router 2 saya punya serial point to point 10200/16 cos 20. Dari router 1 ke router 3 saya punya serial point to point jaringan 10300/16 cosnya 5, dan dari router 1 ke router 4 serial point to point 10400/16 cosnya 20. Informasi ini kemudian akan di-float, dibanjirkan. Jadi dari sudut pandang router 1, 4 jaringan yang yang diketahuinya terhubung langsung itu kemudian akan dibanjirkan, dikirim ke router 2, router 3, dan router 4. Dalam hal ini semua tetangganya. Jadi LSP dikirim ke semua tetangga yang sudah membentuk adjacency. Tetangganya kemudian yang menerima akan memforward ke tetangga yang lain. Jadi dalam kasus ini router 2 akan meneruskan ke router 5, router 3 akan meneruskan ke router 4, router 4 akan meneruskan ke router 3 dan router 5. Gitu ya. Nah, router 5 akan meneruskan informasi yang diterima dari router 2 ke router 4. Kemudian router 5 juga akan meneruskan informasi yang diterima dari router 4 ke router 2. Dan sebaliknya. Jadi bisa dibayangkan bahwa dalam kondisi flooding LSP ini, ya flood, banjir, benar-benar paketnya itu berputar-putar dulu di posisi awal ini, supaya semua router mendapatkan. Bahkan ada kemungkinan si pengirim mendapatkan kopian dari hasil yang dikirimnya tadi. Misalnya yang dari jalur router 1 ke router 4 tembus ke 5, 5 ke 2, 2 balik lagi ke 1 sebenarnya. Nah, perlu diketahui bahwa LSP tidak dikirimkan secara periodik. LSP ini hanya disusun bila routing protokolnya baru dinyalakan dan routernya baru restart. Atau
ada perubahan topologi. Misalnya kabelnya terputus, atau terhubung, atau ada perubahan metrik, ya, ada perubahan biaya yang di-trigger oleh faktor luar. Kemudian, selain informasi link state, LSP juga ditambahkan dengan informasi penuaan atau umur. Informasi ini digunakan untuk menentukan apakah router telah menerima LSP dari router yang lain, jika LSP memiliki informasi yang lebih baru. Langkah kelima adalah membuat database link state, di mana setelah semua router menerima link state paket dari router lain, setelah proses banjir tadi, maka router akan membangun database topologi jaringannya. Nah, LSDB, link state database-nya ini yang dibentuk oleh tiap router akan identik, karena informasi dari keseluruhan area tadi di dalam domain routingnya akan sama secara akumulasi, meskipun masing-masing router hanya mengirimkan jaringan terhubung langsungnya. Si database link state, kita akan lihat contohnya dari router 1 ya. R1 link state, maka dia akan mencatat saya punya jaringan terhubung langsung 10.100/16, costnya 2. Terhubung ke router 2, 10.200/16 cost 20, terhubung ke router 3 10.300/16 costnya 5, dan terhubung ke router 4 10.400/16 costnya 20. Jadi terlihat di sebelah kanan, pada tahap awal si router 1 hanya memiliki peta topologi seperti ini. Router 1 mengenali router 2, 3, dan 4 dan hubungannya seperti ini. Seiring dengan mendapatkan update, misalnya update yang dari router 2. Router 2 akan melaporkan bahwa router 2 memiliki hubungan jaringan 10.500/16 costnya 2. Oh, ini baru, kata router 1. Yang baru ini saya tambahkan. Sehingga sekarang peta topologi router 1 bertambah. Ada LAN di router 2. Informasi berikutnya, router 2 memberitahu, saya terhubung ke router 1 di jaringan 10.200/16, costnya 20. Oh, ini informasi yang sudah saya miliki, kata router 1. Ini kan jaringan terhubung langsungnya kita berdua. Jadi saya akan mengabaikan ini. Makanya ini diabu-abukan. Tidak masuk lagi. Yang ketiga, router 2 juga melaporkan terhubung ke router 5 di jaringan 10.900/16 dengan cost 10. Maka ini informasi yang baru, ditambahkanlah oleh si router 1 ke dalam link state database-nya. Informasi ini ditambahkan. Sekarang peta topologi router 1 sudah bertambah router 5. Lanjut. Informasi dari router 3 diperlakukan dengan hal yang sama. Router 3 menyatakan dia punya LAN 10.600/16 costnya 2, maka router 1 menambahkan, oh saya sekarang mengetahui ada LAN di router 3 di sini, biayanya 2. Dan informasi terhubung dengan router 1 di 10.300/16, costnya 5. Ini hubungan antara router 1 dan router 3, bukan informasi baru, router 1 mengabaikan. Kemudian connected to router 4, terhubung ke router 4 di jaringan 10.700/16, costnya 10. Router 4, saya juga punya koneksi ke router 4, tapi si router 3 juga bilang dia punya jaringan baru namanya 10.700/16, biayanya 10, dan menuju router 4. Berarti ada garis penghubung antara router 3 dan router 4, yang ini. Dengan demikian router 1 sudah belajar lagi topologinya, bertambah. Update dari router 4. Router 4 memberitahukan 4 jaringan terhubung langsungnya, dalam hal ini 10.800/16, costnya 2, yaitu LAN-nya. Ditambahkan informasi ini ke topologinya router 1, topologi table router 1. Lalu jaringan terhubung langsung ke router 1 dan router 3 akan diabaikan karena sudah diketahui dari informasi sebelumnya. Dan yang baru lagi adalah terhubung ke router 5 di jaringan 10.10/16, costnya 10. Nah ini baru nih. Tadi saya mengetahui router 5 terhubung ke router 2 di 10.900, tapi ada lagi yang baru 10.10.00 yang ini. Maka jalur penghubung ini ditambahkan. Terakhir adalah informasi yang diterima dari router 5. Router 5 memberitahukan 3 jaringan terhubung langsung ya, tetapi informasi yang dianggap bisa digunakan yang update adalah jaringan LAN-nya 10.11.00/16 cost 2 yang ini. Karena 2 jalur yang lain sebenarnya sudah dipelajari dari informasi oleh router 2 dan informasi oleh router 4. Jadi router 5 menambahkan LAN di router 5. Proses ini dilakukan di router 1 dan dia mendapatkan peta topologinya secara lengkap.
perlu diketahui semua router yang lain juga melakukan hal yang sama, meskipun mungkin dengan urutan yang berbeda. Pada akhirnya peta topologinya identik, LSDB-nya identik. Nah, setelah LSDB ini dimiliki, selesai dibangun, maka dijalankan algoritma SPF untuk menentukan jalur terbaik ke network tujuan. Jalur terbaik dimasukkan nanti ke dalam routing table dengan cara nanti membuat tree. Ya, jadi menjalankan SPF dan membuat tree. Tree-nya ini kemudian akan menghitung kalau saya menuju ke sebuah jaringan, jalur mana saja yang bisa saya pakai, yang saya gunakan. Kalau lebih dari satu, nanti setiap kombinasinya nanti akan dihitung cost-nya. Sebagai contoh, nanti ke jaringan, ini masih dari sudut pandang router 1 ya, ke jaringan 10.500/16, shortest path-nya ditemukan bahwa router 1 ke router 2, cost-nya 22. Ke 10.600/16, router 1 ke router 3, cost-nya 7, dan seterusnya. Jalurnya bisa jadi lebih dari satu, tapi yang dipakai hanya yang terendah. Memang saya tidak membahas di sini cara pembuatan SPF tree-nya, karena itu akan jadi satu pembahasan tersendiri lagi. Nanti intinya di sini si SPF akan membuat tree, dan dari tree itu bisa diukur mana jalur yang paling murah dalam tanda kutip, yaitu jalur yang akan ditempatkan di routing table. Nah, 7 langkah tadi adalah langkah-langkah yang dilakukan secara umum oleh protokol OSPF dan protokol link state protocol. Menjalankan 7 langkah-langkah tadi membuat karakteristik link state protocol memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Kelebihannya, setiap router punya peta topologi sehingga jalur terbaik diketahui. Yang kedua, flooding LSP yang agresif mempercepat waktu konvergensi. Yang ketiga, LSP hanya dikirim jika ada perubahan topologi dan hanya berisi informasi jalur yang berubah tadi, tidak semua jalur. Artinya lebih efisien. Yang keempat, mendukung desain hierarkis dengan multi area nanti. OSPF mendukung multi area dengan grup router yang dikelompokkan sehingga memungkinkan rute aggregation atau sumarisasi rute. Kinerja menjadi lebih baik. Di balik keuntungannya atau kelebihannya ada kekurangan. Yang pertama, membutuhkan memori yang lebih besar dibandingkan protokol distance vector seperti RIP, karena membuat dan mempertahankan link state database dan SPF tree itu lebih berat. Kemudian processing lebih tinggi, sehingga sumber daya prosesor juga harus lebih baik. Dan yang ketiga, bandwidth terpengaruh sangat besar saat flooding yang pertama. Saat router-router itu belum terbentuk adjacency-nya, sampai terbentuk adjacency, sampai flooding LSP-nya itu bandwidth jaringan akan terpakai. Tapi tidak lama setelah prosesnya selesai, maka tidak ada periodic update. Kecuali Hello ya. Hello itu ukurannya kecil dan secara periodik memang dikirimkan untuk menyatakan tetangganya masih aktif. Oke. Jadi demikianlah terkait tentang proses kerja dari link state operations. Jangan lupa like dan subscribe, dan saksikan juga pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Joko Sesi undur diri. Bye-bye.